Pada video kali ini merupakan materi tentang pecahan. Materi tentang pecahan ini diangkat kembali agar kalian bisa mengisi soal-soal yang bentuknya pecahan. Untuk kali ini tentang penjumlahan pecahan apabila penyebutnya sama. Jadi pecahan itu ada bagian atas, juga ada bagian bawah. Yang bagian atas itu adalah pembilang dan yang bagian bawah adalah penyebut. Ketika penyebut suatu pecahan sudah sama, maka sebenarnya langsung bisa dioperasikan. Langsung aja di nomor A, karena penyebutnya sudah sama 7, maka 7 ditulis kembali, kemudian 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 hasilnya 6, kemudian penyebutnya 7. Selesai. Nomor B, penyebutnya adalah 12. 12 ditulis kembali, kemudian 5 ditambah 3. 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. 8 per 12. Ini masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 12 dibagi 4 adalah 3. Soal C, langsung saja ya. 5 ditambah 2 adalah 7. Penyebutnya sudah sama, 9. Jadi hasilnya adalah 7 per 9. Untuk nomor D, 3 ditambah 9 hasilnya 12 per 14. Masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 14 bagi 2 hasilnya 7. Untuk nomor E, 2 ditambah 4 adalah 6 per 17. Untuk yang F, 8 ditambah 3 hasilnya 11 per 14. Kemudian untuk soal G, 9 ditambah 4, 13 per 15. Untuk soal H, 3 ditambah 6, 9 per 11. Jadi untuk penjumlahan pecahan apabila penyebutnya sama itu bisa dioperasikan dengan mudah ya, tanpa merubah penyebutnya. Jadi penyebutnya tetap, yang berubah adalah pembilangnya yang dioperasikan dengan cara dijumlah. Masih mengenai penjumlahan pecahan, kali ini apabila penyebutnya berbeda, maka cara pertama untuk menyamakan penyebutnya adalah mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Kita lihat dulu nomor A, misalkan 1 per 2 ditambah 3 per 8. KPK dari 2 kita cari kelipatannya ya. 2, kelipatan 2 itu 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 8 dimulai dari 8 tentu saja, kemudian 16 dan seterusnya. Dicoba kita lihat di sini. Udah ada yang sama. Ada 8 untuk kelipatan yang 2 dan 8 untuk yang 8. Maka KPK-nya adalah 8. Di sini penyebut barunya kita ganti jadi 8. Caranya adalah 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian 4-nya dikali 1. Hasilnya adalah 4. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kemudian 1-nya dikali 3. Maka hasilnya adalah 3. Sudah sama. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7 per 8. Kita coba untuk yang B, soalnya adalah 2 per 9 ditambah 4 per 15. Kita cari kelipatan 9 dan 15 terlebih dahulu. Kelipatan 9 tentu saja dimulai dengan 9. 9 ditambah 9, 18. 18 ditambah 9, 27.
Kemudian 27 ditambah 9 hasilnya adalah 36. 36 ditambah 9 adalah 45 dan seterusnya. Kalau 15 tambah 15 30 ditambah 15 adalah 45. Sudah ada yang sama nih. Berapa? 45 ya. Jadi penyebut barunya adalah 45. 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Maka dari itu 2 dikali 5 adalah 10. Kemudian 45 dibagi 15 hasilnya adalah 3. 3 dikali 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Sudah sama penyebutnya. Tinggal dijumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 12 hasilnya 22 per 45. Untuk yang C, 7 per 12 ditambah 3 per 16. Kita cari dulu kelipatan 12. 12 tentu saja 12 tambah 12 24. 24 tambah 12 hasilnya 36. Kemudian tambah 12 lagi 48 dan seterusnya. Untuk yang 16 berarti adalah 16, kemudian 32 ditambah 16 hasilnya adalah 48. Sudah ada yang sama ya, yaitu 48. Kita taruh di sini 48-nya. 48 dibagi 12 berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Berarti dikali 4. 7 dikali 4 hasilnya 28. Ditambah 48 ditambah dibagi 16. Maaf, dibagi 16 ya. 1, 2, 3, 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian dioperasikan seperti biasa. 28 ditambah 9 hasilnya adalah 37 per 48. Selesai untuk nomor C. Masih di soal penjumlahan pecahan apabila penyebutnya berbeda. Caranya masih sama dengan mencari kelipatan dari 5 dan 15. Untuk yang soal D ya. Untuk yang 5, kelipatan 5 dimulai dari 5. 5 ditambah 5 adalah 10. 10 ditambah 5 adalah 15, 15 ditambah 5 adalah 20, dan seterusnya. Untuk yang 15, dimulai dari 15, kemudian 30, kemudian 45, dan seterusnya. Ada yang sama ya, yang paling dekat. Yang paling dekat ini sama nih, 15. Jadi, untuk penyebut barunya adalah 15. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Ditambah 15 bagi 15 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. 6 ditambah 7 13 per 15. Selesai untuk yang nomor D. Oke, selanjutnya nomor E, yaitu 3 per 6 ditambah 7 per 2. Kita cari kelipatan 6 seperti biasa. Maka kelipatan 6 tentu saja dimulai dengan 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, dan seterusnya. Untuk 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sudah ada yang sama yang dekat ya, yaitu 6. Jadi penyebutnya adalah 6. 6 bagi 6, 1. 1 kali 3, 3. Kemudian ditambah 6 dibagi 2 adalah 3. 7 dikali 3 hasilnya 21. Maka 3 ditambah 21 hasilnya adalah 24 per 6. 24 per 6 bisa disederhanakan atau tidak? Bisa ya. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Untuk E selesai.
Selanjutnya adalah mengenai pengurangan pecahan dengan penyebutnya sama. Hal ini masih sama dengan sifat penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu caranya adalah langsung dioperasikan bagian pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap karena sudah sama. Misalkan yang A, 5/6 dikurangi 2/6, maka 6 kita tulis kembali, 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya 3/6, jika disederhanakan masih bisa dibagi 3 ya, masing-masing 1/2 hasil akhirnya. Untuk yang B, 3 dikurangi 1 adalah 2 per, ininya tetap, jika disederhanakan masing-masing dibagi 2 yaitu 1/2. Untuk yang C, 7 dikurangi 4 adalah 3, ininya per 8. Untuk yang D, 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3/9. Jika disederhanakan masih bisa dibagi 3 yaitu jadi 1/3. Untuk yang E, 8 dikurangi 5 adalah 5/11. Selesai ya. Nomor A sampai E. Oke, sebagai tambahan ya, untuk soal yang sebelumnya itu ada modifikasi dengan membubuhkan tanda negatif di bagian paling depan. Jadi yang tadinya 5/6 dikurangi 2/6, maka untuk soal yang ini negatif 5/6 dikurangi 2/6. Biasanya pada bingung nih kalau sudah dibolak-balik seperti ini. Sebenarnya polanya masih sama seperti bilangan bulat yang biasanya. Jadi misalkan contohnya ada negatif 2 dikurangi 3, maka hasilnya kan negatif 5. Sama untuk pecahan juga. Jadi seperti dijumlahkan tapi hasilnya negatif. Kita cobain ya. Karena penyebutnya semuanya sudah sama, kita hanya ngurusin yang bagian atasnya atau mengoperasikan yang bagian pembilangnya. Yang bagian A negatif 5, kemudian dikurangi 2/6, maka hasilnya adalah negatif 7/6. Bisa dipahami ya. Kemudian yang B, negatif 3 dikurang 1/4, hasilnya adalah negatif 4/4. Kalau disederhanakan hasilnya adalah negatif 1. Untuk yang C, negatif 7 dikurangi 4/8, maka hasilnya negatif 7 dikurangi 4 adalah negatif 11/8. Untuk yang D, negatif, sebentar, mana ini pulpennya? Negatif 6 dikurangi 3/9, maka hasilnya adalah negatif 9/9. Disederhanakan hasilnya negatif 9 ya. Yang E, negatif 8 dikurangi 5/11. Negatif 8 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 13/11. Demikian. Mudah, semoga mudah. Semoga bisa. Mengenai pengurangan pecahan apabila penyebutnya berbeda. Kalau yang tadi kalau penyebutnya sama, kalau yang sekarang apabila penyebutnya berbeda. Caranya masih sama seperti yang bagian penjumlahan dengan cara mencari KPK dari penyebut yang ada. Misalkan yang A, 2 dan 8. Kita cari kelipatan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau 8, 16 dan seterusnya sudah ada yang sama ya, yaitu 8. Jadi penyebut barunya adalah 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. 8 bagi 8 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3.
4 dikurangi 3 adalah 1/8. Nah, giliran yang B. Untuk yang B, itu kita cari kelipatan 9 terlebih dahulu, yaitu 9, 18, 27, dan 36. Dan seterusnya ya. Kemudian 12. 12 itu dimulai dari 12, 12 tambah 12, 24, 24 tambah 12, 36. Sudah ada yang sama nih, yaitu 36. Berarti ininya 36. Dikurangi 36. 36 bagi 9 berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4. 7 dikali 4 hasilnya 28. Sedangkan 36 bagi 12 hasilnya adalah 3. 3 kali 4 12. 28 dikurangi 12 hasilnya 16/36. Selanjutnya yang nomor C, kita cari dulu kelipatan 6 dan 18. Kelipatan 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian yang 18 itu 18, 36, dan seterusnya. Sudah ada yang sama ya, yaitu 18. Jadi KPK-nya 18. Ini 18, ini 18. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. 5 dikali 3 15. 18 bagi 18 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. 15 dikurangi 3 hasilnya adalah 12/18. Lanjut yang D, kelipatan 3. 3, 6, 9, kemudian 12, 15, 18, dan 21. Dan seterusnya ya. Gak muat ini. Yang 7, 14, dan 21. Seterusnya. Udah ya, ada yang sama yaitu 21. Jadi penyebut barunya adalah 21. Ininya juga 21. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. 7 dikali 2 14. 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5/21. Selesai. Kita coba nomor E ya. Kita cari kelipatan 10, yaitu 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kemudian 20, ada 20, kemudian 40, 60, dan seterusnya. Sudah ada yang sama ya, 20. Jadi penyebut barunya adalah 20. 20 dibagi 10, 2. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14. Kemudian 20 dibagi 20 hasilnya 1. 7 kali 1 hasilnya adalah 7. 14 dikurangi 7 hasilnya adalah 7/20. Selesai. Demikian untuk contoh pengurangan pecahan apabila penyebutnya berbeda. Di video kali ini hanya mengenai penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian akan dilanjutkan dengan video yang berbeda. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.